Dalam sebuah perkumpulan harus ada pimpinannya. Kalau tidak ada pimpinannya, nanti akan mudah terjadi perbedaan yang mungkin ujung-ujungnya perselisihan dan persengketaan. Pemimpin harus, jangankan kok kumpulan banyak di masjid. Kalau Anda bepergian 3 orang, baginda Nabi mengajarkan ambil 1 dari 3 untuk menjadi amir pemimpin. Kalau ada apa-apa tanya ke dia, itu sunnah. Tolong ini ilmu. Kalau Anda bepergian, kalau keluarga ada ayah, otomatis imamnya adalah ayahnya. Tapi mungkin kita bertiga, berempat harus tunjuk siapa imam kita di perjalanan. Saya 1 ditunjuk, oke. Jadi kalau ada perselisihan lewat ngalor pengidul, tanya kemana ini, makan sekarang mau nanti, tanya ini, itu. Jadi ada, jangankan kok masjid begitu, harus ada pemimpinnya, segera diwujudkan. Kalau ketua DKM yang dulu nggak mau, mungkin betul karena ada hal lain, mungkin ngurusi keluarganya, ya jangan dipaksakan. Adapun yang tidak mau, ya dicari terus sampai mau. Harus ada pemimpin. Harus ada pemimpin. Nggak mungkin nggak maunya, karena masih ada yang sepuh tadi. Kalau sudah dipastikan bahwasanya yang lama, ketua DKM yang sudah turun, pasti mereka berpikir. Harus ngobrol di antara pengurus masjid, ini harus ada yang memimpin masjid. Dan jadi pemimpin masjid nggak usah pakai rebutan. Sebab hari ini memang zaman kita ribut. Urusan pemilihan presiden kita berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan wali kota, bupati berantem. Sampai akhirnya pemilihan pengurus masjid juga berantem, itu ada. Na'udzubillah. Ini gaya-gaya buah hati sudah rusak, hati suka berantem. Pilih pemimpin yang bisa, kalaupun ada pemimpin tidak bisa, penting mimpin dulu. Nanti kita bantu, kita dukung. Ini kita sebagai bawahannya bantu. Dukung dia, harus ada pemimpin. Baik. Kemudian masalah khutbah Jum'ah dan imam dan yang lain sebagainya. Ya tentunya diutamakan memang yang lebih punya ilmu. Kalau ukurannya yang punya ilmu lebih tua, tentu didahulukan. Tapi mana lebih utama antara tua dan yang berilmu? Di sini perbedaan. Sebagian lebih kuat mengatakan selagi punya ilmu dulu, biarpun dia tidak terlalu tua, karena ilmu menjadikan semuanya benar, ngerti halal haram. Karena khutbah ada hubungannya dengan pesan-pesan. Tapi kalau seandainya ada yang tua pun juga tidak ada masalah. Nah, jadi sebetulnya itu bukan masalah. Yang masalah itu di sebuah masjid nggak ada imam, nggak ada khotibnya. Itu masalah betul. Sebuah masjid nggak ada imam, nggak ada khotib, itu masalah. Bingung. Ini ada, jadi seharusnya tidak boleh jadi masalah. Kemudian si pemuda mungkin punya usulan. Yang muda biar bangun, biar bangkit, biar untuk generasi ke depan. Ya nggak ada masalah. Yang tua barokah dia. Ya jangan ditinggalkan. Bagaimana cara mengerjakannya? Nggak usah pusing. Kan Jumat di dunia kan tidak hanya sekali. Setiap pekan kan ada Jumatan. Kenapa kok bingung gitu? Jumat ini orang tua, Jumat depan anak muda. Jumat ini orang tua, Jumat ini pindah semuanya. Jadi sebetulnya nggak terlalu susah. Yang menjadi susah adalah hati kita. Yang tua keras kepala, nggak boleh harus tua. Masa anak muda? Nah, yang muda, tua. Nah ini biasanya babnya sudah bukan Allah lagi. Babnya adalah ini permasalahan ya kebanggaan untuk jadi khotib namanya. Berebut nama itu namanya. Berebut ini sudah nggak tulus lagi. Kalau tulus enak, sebagai yang tua bangga. Bagus, harus muda bangkit. Mana yang muda? Siap, halas. Saya sebagai yang tua bolehlah sebulan sekali, kamu yang 3 kali atau 2. Tua senang mendukung yang muda. Yang muda, janganlah bah, kan berkahnya di abah yang tua. Nah enak begitu, ini malah rebutan, aneh itu. Jadi nggak boleh. Jadi yang enak, jangan semuanya jadi masalah. Jadi sebetulnya di tempat Anda bukan masalah. Mudanya bisa jadi khotib dan imam, bagus. Orang tuanya juga bisa jadi khotib dan imam. Jadi banyak khotib imam, alhamdulillah. Tinggal bagaimana berdamai, bermusyawarah, bagi aja waktu. Akhir Jumat pertama, Jumat ganjil, mudah. Jumat genap, tua. Gitu aja. Kan Jumatnya tidak sekali. Bukan habis Jumatan mati kan enggak kan? Insyaallah masih panjang umur insyaallah. Baik seperti itu. Maksud kami setelah itu apa? Biasakan berdamai. Sebab kalau permasalahan ini memang permasalahan mental. Bukan karena ada masalah yang sesungguhnya. Kalau orang kerjaannya ribut, biarpun urusan teh ribut. Kenapa kamu kasih gula? Aku enggak mau pakai gula. Dari kemarin salah-salah terus misalnya. Ini. Ya kan? Hal sepele di rumah sama istrinya. Aku bilang nasinya kau terlalu dingin. So, istrinya marah. Kamunya telat lapar, terlambat datang. Ya tapi kalau nanti saya belum datang jangan keluarin dari Magicom. Ini ribut lagi urusan nasi. Ini memang ada mental orang ribut. Mental orang ribut. Tidak seperti itu.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita juru damai dan orang-orang yang selalu damai di dunia hingga kelak surga. Wallahu a'lam bishawab. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.